Mata? Iya. Pakai mantap. Jalan ke depan. Turun nggak boleh. Udah orangnya. Agak perentar dia Mas. Ambil gambar kan ya? Ambil deh. Iya. Iya. Adik. Iya, Adiknya. Oh iya ya. Saudara jauh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah di sini aja. Oke ya. Oke ya. Iya. Mana piring? Sama susunya ya? Depan aja. Iya, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Dari Pondok Labu ke Surabaya, di belakang ibu-ibu belum jawab salam saya. Ibu, di dalam agama Islam tercinta, yang boleh kagak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Udah pada tahu belum 3 kelompok siapa saja? Mau tahu aja kok, mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau begitu. Satu, boleh nggak jawab salam? Apabila yang jawab salam, mohon maaf banget, kupingnya budak. Kira-kira di sini ada yang budak apa enggak? Nggak ada. Yang kedua, boleh nggak jawab salam? Siapa? Apabila yang dengar salam memang lisannya gagu atau bisu. Kira-kira di sini ada yang gagu apa enggak? Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Boleh nggak jawab salam? Syarat yang ketiga, apabila yang dengar salam memang ke orang majnun. Apaan artinya majnun? Apa? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya. Yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia, nggak ada yang budak, betul apa enggak? Nggak ada yang gagu, betul apa enggak? Nggak ada yang majnun, betul apa enggak? Yang hadir di sini adalah para bunda sholihat, zakirat, alimat, qanitat, yang selalu untuk ayam dan suaminya. Semoga ini pantun jadi doa yang Allah ijabah. Burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Nah, karena nggak ada yang muda, nggak ada yang gagu, nggak ada yang maju, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja? Ikhlas nggak? Itu benar. Kenapa terpaksa? Bukan kenapa ketiga golongan? Alhamdulillah.
naik kereta berkacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Kurang semangat cocok? Cok gali cok galaga cok. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Bapak Ibu, saya izin bacakan dulu yang di kertas saya pegang, boleh ya? Boleh kan? Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Ayahanda Haji Amin dan Bunda Hajah Halimah Amin beserta keluarga besar beliau tanpa terkecuali. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, guru pembimbing pengajian bulanan kita, Syekhuna Mukarram Ayahanda Kiai Haji Mukhtar Buajarisa. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, guru pembimbing pengajian ibu-ibu Majelis Taklim Halimatul Amin, Bunda Ustazah Haja Om Rohmah dan Ibunda Haja Ustazah Siti Maksito. Dari mana? Ada di sini? Ya, sudah. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, DKM Masjid Halimatul Amin beserta staf dan jajarannya tanpa terkecuali, tim Qasidah dan tim Sholawat Masjid Halimatul Amin, aparatur pemerintah Desa Pasir Gombong, Bimas Pol dan Babinsa Desa Pasir Gombong, serta Besar Hajat Gitaris Bumi Natalina SPD MSOS, yaitu Gita KDI, para ustadz-ustadzah yang lainnya. Hapunten, nyuhun sewu, hari ini saya teh minta maaf. Nggak bakalan nemuin ada pencerama TV yang minta maaf yang panjangnya mengalahkan hukum tajwid matarik musuh. Kira-kira kalau udah minta maaf panjang kayak barusan, kira-kira dimaafin apa enggak? Biar enak, ijab kabulnya dimaafin apa enggak? Yang pertama, minta maaf saya ada panjang karena jujur tadi kertas yang saya pegang walaupun selembar tapi isinya full. Dan saya lihat udah jam 10 lewat 16 menit. Di belakang saya lihat ibu-ibu udah pada berapa kali ganti kaki. Dari mulai duduk sini, dia terus lama semua merit gak ada, cuma ngasih tahu. Saya ngebayangin kalau dari jam 8 sekarang udah jam 10 lewat, tuh kayaknya yang belajar lagi begini terpuluh. Dia tidak mengucap Ustaz, obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel. Nah kira-kira saya minta maaf panjang gitu, kira-kira ya gak kesebut namanya satu persatu, saya dimaafin apa enggak? Dia enak tidak boleh dimaafin apa enggak? Ngomong kemana kok? Nah kalau
Kalau di mabit kan enak tuh, lihat di tengah-tengah banyak kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? Cocok? Cok, gali cok, galanya cok. Yang kedua, saya maaf terhadap panjang karena saya lihat begini adanya bukan kurang sopan kepada para guru, para kiai, para ustazah. Dimaafin ya Bu ya. Naik mobil patas tuh di kampung sawah, hari ini saya di atas, ibu-ibu pada di bawah. Kenapa ketawa Bu? Saya di mana? Ibu di mana? Saya minta maaf. Ya Allah, walaupun nggak disebut namanya satu persatu, tapi saya ingin meminjam wasilah para bunda yang solihat, karena katakan Nabi al-jama'ah rahmah, adapun kebersamaan pengundang rahmatnya Allah, dan hari ini bersama-samanya lebih gak 40 orang, lebih gak 40 orang. Nabi juga yang menjamin di mana 40 orang lebih mengucapkan amin, maka derajat doa itu laksana doanya wali Allah. Ya Allah, mudah-mudahan untuk keluarga besar Ayahanda Haji Amin, Haji Halimah Amin, dan keluarga besarnya terus ke depannya Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu Ayahanda, makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufik Rahman. Semoga Ayahanda, keluarga dan jamaah yang hadir hari ini terus panjang umur, murah rezeki. Kalau ngomong mesti amin kencang gitu. Jam 10 lewat 20 menit. Saya masih tahu. Ya, masih kuat deh hatinya. Ini baru memulai. Siap ya? Saya baca dulu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Madrid. Oh, sampai Madrid jadi Madrid. Ya, Madrid Taklim Halimatul Amin. Udah bilang, pakai ditulisin. Udah. Ya, Halimatul Amin temanya mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun keluarga Islam yang berakhlak mulia. Masjid Halimatul Amin. Ya, Bapak Ibu, saya baca gini karena saya memberikan penghormatan, juga terima kasih, juga motivasi serta apresiasi kepada panitia. Ini panitia bikin begini, rapatnya nggak kelar 2 kali. Betul nggak? Baik, kalau begitu biar betul-betul sesuai tema yang terpampang di baliho yang baru saja saya bacain. Siap kita ngaji Bu ya. Hari ini saya singkat ngaji kita kali ini 3 shot kunci keselamatan dunia akhirat. Ada berapa? Ada berapa? Oke, berapa shot? Banyak apa dikit? Yang bilang banyak coba kita hitung dulu. 1. Terus. Tadi banyak apa dikit? Oke, masuk shot yang pertama dengan kita mensuri teladani akhlak Nabi, dan jangan pernah kita lupakan, bahkan jangan pernah kita tinggalkan untuk keselamatan dunia akhirat kita. Apa shot yang pertama Ustaz? Sholawat Nabi. Apa Bu? Sahabat. Sholawat Nabi. Ustaz, apa keistimewaannya sholawat Nabi? Yang pertama saya pinjam ungkapan Syekh Nawawi Al-Dabtani. Siapa namanya? Siapa namanya? Ini ulama Nusantara, tapi kalau kita lihat prestasinya Pak Bu Syekh Nawawi Al-Dabtani, ulama Tangerang Banten kelahirannya, tapi semasa hidupnya pernah menjadi guru besar di Masjidil Haram, pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Kira-kira Masjidil Haram adanya di Mekah atau di Cikarang? Beliau. Siapa beliau Bu? Syekh Nawawi Al-Dabtani, ulama kelahiran Tangerang Banten, ulama Nusantara. Tapi jujur Bapak Ibu, semasa hidupnya mendapat julukan dari ulama di Timur Tengah, julukan yang beliau peroleh hingga saat ini. Apa julukannya? Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglima ulama sejazirah Arabia, panglima ulama di Timur Tengah, ulama Nusantara, kelahiran Tangerang Banten, tapi semasa
Panglima, kira-kira kalau Panglima adanya di depan apa di belakang? Dan itu orang kita Indonesia, kira-kira kita wajib bangga apa enggak? Beliau. Siapa beliau? Buk yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang semasa hidupnya Allah anugerahkan keluasan ilmu, makanya hingga saat ini tercatat karya kitab yang beliau karang berjumlah 115 kitab. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dan asal tahu semuanya berbahasa Arab, dan Arabnya Arab gundul. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kesini ini karena banyak anak zaman now disodorin Arab gundul, komen tanya Ustaz Arabnya gundul yang gondrong aja gue keder. Yang lebih menarik, yang keempat nih, yang keempat, Bapak Syekh Nawawi Al-Bantani, dia yang bisa ngulangin, tolong maju ke atas panggung ya. Yang bisa ngulangin, saya kasih hadiah minimal gopek. Beneran? Tapi saya kasih soal sebetulnya dulu, kasih duit gopek. Gopek 500.000, ya Allah, lu gak percaya gua. Lalu gua minta lu Bang Haji tak. Beneran? Tapi insya Allah buat gopek ini mau mampu saya. Kalau saya dibilang, gopek apa? Gopek duit coy itu setengah berat. Nggak tahu setengah 500.000 ya Bang Haji. Ada di berapa? Nah kita bikin yang minum, tapi saya dibilang bohong, nggak percaya rohani Bu. Ada suling, ada kuliti, aku nggak akan berpaling keren. Nah iya. Apa soalnya? Ya sebutkan dulu. Syekh Nawawi Al-Bantani, Bapak Ibu, ulama Nusantara, kelahiran Tanara, Banten, yang lahir tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah. Nih yang saya menjadi soal yang bisa mengulangi atau ibu yang lamari nih kali ini. Yang lalu saya memerankan. Tolong disimak. Siapa beliau? Saya ngomong pelan-pelan biar data nih. Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamat bin Janta bin Masdukir bin Masdun bin Masdun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah bin Sayyid Ali Nuruddin bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Al-Zaman Khan bin Sayyid Abdul Malik Al-Zaman Khan bin Alwi Amil Fahdi bin Muhammad Sahib Mirdad bin Sayyid Ali Khali Qasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arubi bin Muhammad Nabi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, punya bini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Kanjeng Nabi tercinta Muhammad Rasulullah. Mana yang mendapat gopek? Saya barusan ngomong ke buru-buru apa santai? Kacau buru-buru, padahal pada gereja dulu tadi. Bukan kebanyakan Bu, itu nama bin nggak boleh dikurangi. Ibu mau bapaknya dihilangin? Nggak mau, nggak boleh dikurangi, betul nggak? Intinya nyampe ke Rasulullah. Tadi saya nyebut nyampe ke Rasulullah. Berarti di saat begitu kita nyampe ke Rasulullah, nih hari ini kita mau ngaji dari kitab beliau, kira-kira ilmunya jadi berkah apa enggak? Itu yang kita cari barokahnya. Banyak orang binnya, ya nama bapak nggak boleh dihilangin. Banyak banget dari kebutuhan. Tapi tetap aja seragam konsentrasi. Ketika tadi saya ikutin begitu, saya lancar menggaranya. Padahal tadi yang gerecokin banyak kan? Banyak santai, saya kenapa? Konsentrasi. Yang bisa, ayo gopek hari ini. Bu, kan namanya ngaji. Betul enggak? Saya di TV mana pernah mengucapkan yang begitu, kelamaan di TV cepat banget, durasinya singkat. Apa mengucapnya? Raih berkah bersama luak wekop.
untuk iklan. Kalau sekarang kan bukan iklan, kita mau ngaji, betul enggak? Nah, kata Syekh Nawawi perihal sholawat Nabi dalam kitabnya yang berjumlah dari 115 kitab, saya mau pinjam satu aja. Kitab apa? Nasoihul Ibad. Apa namanya? Apa namanya? Yang nyatet mangga, ntar dibuka kitabnya di rumah, buka makalah yang kelima. Nah, yang saya mau sampaikan ini perihal pertama sholat Nabi. Apa kata Syekh Nawawi? Fa'amal ismu, maka adapun kemuliaan nama Nabi kita Muhammad, kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Fa'amal ismu fanadahu birisalati, maka adapun kemuliaan nama Nabi Muhammad, Gusti Allah menyebut di dalam Al-Quran, walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung. Kamar sebagaimana di saat Gusti Allah menyebutkan nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi kita Muhammad. Yuk kita praktekkan ungkapan Syekh Nawawi biar kita dapat ilmu dan nanti kita amalkan. Bantuin jawab, Nabi yang pertama siapa namanya? Siapa? Ibu yang nyetet yang di jalan, catat surat Al-Baqarah ayat 34. Yuk dicatat, ya. Maafin lagi, di sini pada kata tulis. Jadi biar ntar pulang dia bisa nyampein lagi ilmunya. Setuju apa enggak? Bu, ini penting yang nulis, kalau lupa di rumah tidak buka lagi. Belum enggak? Oke, saya baca ayatnya. Bantuin surat apa tadi? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surat apa Bapak Ibu? Ayat berapa? Dan di situ disebutkan nama Nabi Adam. Disebut ya. Ibu perhatikan baik-baik, ayah Anda perhatikan baik-baik. Tapi ada nggak tambahan begini? Li Adam Rasulillah. Ada nggak? Ada nggak tambahan pakai julukan? Ini yang dimaksud sama Syekh Nawawi. Untuk Nabi selain Nabi Muhammad sekedar penyebutan nama kumpul, nama doang. Li Adam. Itu baru satu, kurang kita tambahin. Ayat kedua Al-Baqarah ayat 53. Yuk, jangan nulis, jangan ketinggalan. Dan nanti paham, silakan sampaikan lagi ilmunya, biar ilmunya makin nafi dan barokah. Setuju? Oke, Bu, yang kedua surat apa? Ayat berapa? Oke, saya bacakan. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebutkan nama Nabi Musa, disebutkan, tapi ibu bapak perhatikan, ada nggak tambahan begini? Wa id ataina Musa Rasulullah. Ada nggak? Nama doang. Ini yang dijelaskan Rasulullah begini. Nama Adam doang, Musa doang. Berdua kurang. Tambah lagi ayat 127. Surat Al-Baqarah deh, biar tak lihat kalau kita surat. Ya, surat Al-Baqarah pertama ayat 34 Nabi Adam, kedua ayat 53 Nabi Musa, yang sekarang ayat 127 Nabi siapa? Dengerin, saya bacain. Yang nulis ketinggalan? Enggak? Nah, oke. Ayat berapa tadi? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebut ya nama Nabi Ibrahim, disebut ya nama Nabi Ismail. Tapi ada nggak tambahan pakai julukan? Udah, nama doang udah berapa tuh? Udah berapa? Ada Musa, Ibrahim,
dan Ismail, yang padahal Bu, kalau kita lihat nasabnya, nama Nabi kita siapa? Bisa ngomong pelan-pelan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Zakir bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Aud bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasdub bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim. Segitu bisa gopek hadanya. Kalau di sekitar kalau sudah di mana? Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruk bin Rauh bin Paris bin Aibar bin Salih bin Abbasah bin Sad bin Abinu bin Lamak bin Matusalah bin Ahnun Nabi Idris bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yadis bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalam. Ini sekitar kami. Ayo lagi. Bukan masalah sekitarnya, saya memberikan apresiasi kepada Kudus. Kenapa? Karena ilmu harus betul-betul dihormati, betul-betul enggak. Berarti disebut begitu nama Nabi kita Nabi Adam ketemu apa enggak? Berarti ajaran agama Islam berdasarkan apa bohongan? Kita kembali lagi, tapi bentuk penyebutannya disebut Nabi Ida, Nabi Adam, ada nggak pakai julukan? Disebut Nabi Musa, ada nggak pakai julukan? Disebut Nabi Ibrahim, ada nggak pakai julukan? Disebut nama Nabi Ismail, ada nggak pakai julukan? Tapi lihat di saat Gusti Allah menyebut Nabi kita Muhammad. Bu, sedikit ya, biar Abu Basir sebentar ngaji doang, boleh kan? Ali Imran ayat 144. Yuk tandain. Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Surat apa tadi? Ayat berapa? Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, ini bukan kita saja, lihat perhatikan. Disebut nama Nabi Muhammad, wa ma Muhammad. Disebut ya? Itu kalau kita ngaji nahu, ini namanya manafiyah lil jinsi. Lihat cuman setelah Nabi Muhammad ada istisna, ada ilah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Julukan apa ini? Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Tapi Nabi Musa ada nggak begitu? Tadi Nabi Ismail ada nggak begitu? Tapi lihat Rasulullah ada nggak? Atau tadi yang saya baca? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bantuin jawab, nama Nabi kita siapa? Nabi siapa namanya? Tapi di surat Al-Ahzab ayat 21 yang baru saja saya bacakan, Gusti Allah menyebutkan fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Memakai bahasa fi Muhammadin apa fi Rasulillah yang dipakai nama berjulukan. Ya Allah, berarti mulia apa enggak? Ibu begitu orang kelihatan istimewa karena dipakai julukan. Boleh saya contohin, punya camat namanya Ucap. Contoh, siapa namanya? MC-nya profesional. Apa kata MC? Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Bapak Camat kita. Nama apa julukan? Nama apa julukan?
Insinyur, nama pangkat. Tuan Haji, nama pangkat. Baru nama jadi cakap. Yang kami hormati Bapak Camat tercinta Doktor Insinyur Tuan Haji Ucet. Jadi cakap apa enggak? Sekarang singkirin tuh pangkatnya. Lepas MC ngomong apa adanya. Yang saya hormati Ucet. Aduh. Pahami. Di Al-Quran Kanjeng Nabi dimuliakan dalam penyebutannya saja kata Syekh Nawawi 30 juz Bapak Ibu 114 surah untuk menyebut nama Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah. Belum pernah Allah menyebut nama doang kecuali dirangkaikan disebut julukannya. Ada orang Betawi di sini, orang Sunda, ini ada nggak? Bu, saya umur udah jelang 50 tahun. Ya, mungkin ada yang udah lolos 50 tahun. Tapi jujur tuh, ya Allah, kalau emak saya nelfon ngomongin nggak berubah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kata emak saya? Entong, lu kemana aja sih tong? Perasaan saya nama saya di KTP bukan entong. Tapi orang Betawi punya bahasa tersendiri untuk mengekspresikan keresahannya, kesayangannya, nyebutnya entong. Betul apa? Ada orang Jawa, Jawa biasanya ujungnya o, Joko, Widodo. Tapi yang orang tua sayang sama anak manggilnya bukan Joko, apa? Oleh. Betul apa? Batak, ada Batak. Namanya laki-laki dipanggilnya kesayangan Ucok. Bu, Ibu, berarti di Al-Quran nama Nabi kita dimuliakan apa enggak? Yang muliakan kita apa Gusti Allah? Jadi rugi hari ini kita maulidan Pak Haji, Bu Haji Halimah Amin mengeluarkan dana ngundang teh kita enggak murah, ngundang Ustaz Pantun rugi kalau nggak kecepatan kemuliaan dari baginda Rasul. Betul apa enggak? Kita hari ini masih semangat apa enggak? Udah 4 tahun ya kami tahun ya. Saya masih sebentar mau lama, udah lunas bebas aja. Terus ini kan? Rumahnya baru ngucap soal kami baru bangun pangkat ke tanah silau dan mau ke toilet berjamaah. Udah sana orang mana? Yuk kita sana. Yang habis itu udah 10 ada lagi yang mau minta? Ada lagi? Jam 10:30 lewat 10 menit. Terus ini kan? Kalau tamunya udah pada bangun kan saya sebagai tamu juga tahu diri. Terus ini kan nih? Gila nonton namanya televisi udah kuat banget. Ngaji baru shot pertama udah pada panas banget. Tadi ini kan nih? Saya mau sebentar mau lama udah gak ada urusan udah beres sudah. Cuma kalau saya lihat dia mau ngaji, baji, kan sayang kalau kita nggak kupas secara kesempurnaannya, dalilnya, dan kebetulan nama Nabi kita Muhammad. Berarti di Quran dimuliakan apa enggak? Rugi kalau kita mau dan sampai jam 11 belum kelar, enggak kecepatan kemuliaan. Betul enggak? Kurang paham. Begini, Ibu main punya bestie. You know bestie? Bestie? Tahu? Punya besti tukang minyak wangi. Besti kita tukang minyak apa? Kita nempel sama besti kita tukang minyak wangi. Bodoh kalau kita bestinya nggak kecipratan wanginya. Betul nggak? Hari ini kita sedang memperingati Maulid Nabi. Nabi mulia apa enggak? Lu belum kelar bangsa dulu. Katanya pengen kecipratan kemuliaannya nyampe kelar. Sampai jam berapa sih ini mesinnya? Makin lemas. Kalau jam 12 pakai rumah saya makin lemas. Nggak apa-apa, kita nggak perlu nyampe itu, nggak ada kopi doang. Yang penting kecilnya makan bakso biar pendek, yang penting masuk. Setuju? Biar pendek yang penting. Ilmunya sujud aja. Kalau dibalik kita kalau lihat kecewa buat tangan panjang nggak masuk kan capek doang. Banyak tuh orang bicara sampai setengah jam lewat yang diajak ngomong ditanya, lu paham nggak? Mau ngerti. Coba kita tes sekarang ini kita paham apa enggak? Ibu,
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pertama surat apa tadi? Ayat berapa Ayat berapa? Oke, disebut Nabi siapa? Disebut gak julukannya? Oke, yang kedua Nabi siapa? Ayat berapa? Disebut gak julukannya? Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat berapa? Disebut Nabi siapa tuh? Nama Nabi siapa? Disebut gak julukannya? Itu maksud berarti ilmunya. Bentar ibu bisa jelasin lagi. Ya Allah, ini mau kemana lagi? Tiga orang. Iya, soalnya enak kok saya. Oke, Bu. Makanya kita baca kapan aja enak ya kita bicara. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Tidur, udah mau jam 11 begini, makin siang enak apa? Bu, sentuh ke hati ada apa enggak? Coba kita ganti yang kedua. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, alaika salawatullah. Enak apa enggak? Ketika lagi yang ketiga, ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib. Bosan apa enggak? Jadi protes Ustaz selawatnya yang Nabi doang apa saya bilang enggak sih dari pesantren sama santri sebelum baca kitab saya baca beberapa bait dari Burda. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ya wasi'al. Di protes itu Ustaz lagunya jadul, bosen, emang gak ada yang semangat apa? Ada, yuk kita semangat, kita naikin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana di protes di Ustaz lagunya kebanyakan gancang. Ayat nulaunan yang slow. Oh saya bilang ada. Saya pakai ilmu mak saya dulu lagi ngayunin bocah apa? Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Yang ini mas aliannya 2 kali takut pada pules ya. Karena dulu orang tua kita sambil ngayunin bocah yang dibaca begitu dulu bang kamu. Jadi diperdengarkan nama Nabi begitu bocah gede demen maulidan, demen marhabanan, demen berjamaah ke masjid dulu enggak? Mak zaman now aja kadang-kadang ada belagu. Dia jadi selaut karena dia nggak gaul, anak tidur ganti. Cikini, aku begini. Bocah masih kecil diajarin Cikini, Gondang Dia, Cikampek, Tasikmalaya. Lah begitu dia gede ngayak baik. Saya punya murid begitu anaknya lahir nelfon saya ngabarin, saya pesenin, kasih ASI 2 tahun, air sefibu 2 tahun, ngelihat tuh bocah. Ustaz kalau ASI, ntar bodi saya jadi nggak bagus. Ini saya kasih susu karet, anak saya sehat, kuat. Saya diem aja bu. Dapat 15 tahun, dia nelfon sambil nangis. Ustaz, kenapa lagi lu ngapa? Anak sudah akhir balik, terus saya suruh sholat, terus gimana? Nah, sholat, dijawab, mau. Bahasa balik kita dulu kasih susu karet. Di dalam kain gambar para sahabat.
Lah Bu, besok kalau orang ngaji itu ketawa begini, dulu ketawa begini, muntah-muntah udah. Terusin jangan. Ada yang nanya begini sama saya, Ustaz, kenapa kok? Kenapa? Saya dengarnya lagu legendaris. Yang mana? Yang begini, Ustaz. Mana? Rasa cinta pada makhluk. Coba beli lagu kita tes, boleh? Boleh? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Karena Quran ada di kompak Allah. Rasa cinta. Stop. Selawat aja, selawat. Salatullah ala Taha, salatullah salamullah ala Yasin. Enak apa enggak Bu? Doa lagi Ustaz, kalau saya mau nge-rap gimana? Saya tanya aja sama dia, kok rapnya gimana? Begini Ustaz, nggak tahu dia maksudnya apa enggak. Begini Ustaz rapnya, perasaan insan. Apa lagi? Salam. Ilahi salimil umma minal afati wa min hamdi wa min bi ahlil ba'd. Salatullah ala Taha, salatullah Yasin. Enak apa enggak? Banyak gak selawat dirinya? Satu kali kau bersalawatan kepadaku ke Nabi Allah balas dengan 10 rahmatnya. 10 kali kau bersalawat kepadaku Allah balas dengan 100 rahmatnya. 100 kali kau bersalawat kepadaku ke Nabi Allah balas dengan 1000 rahmatnya. 1000 kali kau bersalawat kepadaku haram jasadmu kesentuh api nerakanya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Jam 11 kurang 10. Saya masih tahu, bukan mau udahan, bukan masih tahu. Kok Aisyah makan balas biasa aja guys. Terusin jangan nih. Biar ngaji ibaratnya udah ada pembuka, ada penutup nih sholawat nanti saya kunci dulu biar ibaratnya udah kemana-mana, boleh ya? Saya kuncinya pakai pantun, boleh? Ibu lihat isi pantunnya, boleh? Keluarkan kata-kata boleh? Tadi lihat isi pantunnya, Bu. Ngajak besan naik pesawat. Kurang semangat mencapai ngajak besan naik pesawat. Itu besan orang gampang. Jangan pernah bosan buat berselawat, karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Boleh selanjut shot yang kedua? Udah siang nih. Boleh. Tapi ingat komitmen ya, biar pendek yang penting. Yang tadi dibahas, saya bilang saya nggak mau panjang lama maksud capek-capek itu. Nah iya, Ibu, sekarang tuh waktu sholat makin maju. Subuh jam 4:15 sudah. Asar begitu juga tidak kurang. Johor setengah 12 lewat 10 menit, betul enggak? Saya nggak mau jarum diambil, kampak dibuang, jangan. Tetap ngajinya bagus, ntar juga pulang. Kan ayam beb di rumah udah nunggu. Lah iya, betul enggak? Ntar istri pulang sebelum Johor, mana pulang nggak lainnya lagi. Ayam pitik dimakan tikus, dibawa kelopeng, ada pasir dibungkus yang ditenten. Kalau ada
Iya, terusin ya. Shot yang kedua, sodako. Apa Bapak Ibu? Sodako. Yang ngomongnya gampang, makanya nggak segampang kayak ngomongnya. Ngomong gampang banget, sodako. Tapi makanya tuh lihat kotak amal al Jumat Pak, lewatnya kayak nggak ada lampu merah ini, lampu hijau. Betul nggak? Oke. Yuk. Nah, yuk, mana lagi? Kita lewatin mana lagi? Saya menarik bro lah. Cuma kurang dari 5 dan 2 hilang. Yang 3. Oh, juara, ya udah. Ikan mas tadi berwarna-warna. Jadi tidak kemana-mana. Udah masing-masing akaran udah. Kalau laku alhamdulillah. Iya. Bawa terusin ya. Shot yang kedua apa? Ibu lihat surat ke-63. Juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Biasanya tinjau tangan biar nggak over. Ibu yang nulis dan ketinggalan. Surat ke-63 Juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Ini mau ngomong-ngomong jamaah Halimatul Amin, hafalnya 30 juz sampai di 30. Juz 30 semua setengah depan bagian akhir aja. Saya tuh nggak percaya. Coba apa nih tulisannya? Buka lautan Cikini, aku berdiri darah muda. Kita tes nomor 4. Siap? Waqalu a'idha qalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Fakkuruni akfurkum waskuruni wala takfurun. Jam 11 kurang 2 menit. Ngasih tahu saya, bukan mau dia, ngasih tahu. Ya kita terusin lah. Shot kedua ini apa tadi? Saudaraku, bantuin surat keberapa tadi? Lupa kata akhirnya. Ini komitmen biar pendek yang penting. Iya, surat keberapa? Terus berapa? Ayat berapa? Nah itu maksudnya ilmunya. Biar berkah. Izin saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Surat Al-Munafiqun ayat berapa tadi? 9, 10. Benar masih kuat nih. Kira-kira kalau api jam 11 waktu 10 kuat ya?
Karena ayatnya 3 ayat. Saya kalau memikir, oh iya, paling nggak 1 ayat 5 menit saya bahas, boleh kuat deh. Oke, benar kuat ya. Ingat komitmen, biar pendek yang penting. Barusan surat apa? Ayat berapa? Nah, itu maksudnya masuk itu. Apa ada apa di situ? Yuk kita lihat. Shot kedua, sodako yang memang akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Apa isinya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Ya Allah, semoga kita yang hadir hari ini semuanya tercatat di hadapan Allah, tercatat menjadi hamba-Nya yang beriman. Hai Taufikur Rahman, saya belakang ke diri saya. Hai ayahanda Haji Amin dan bunda Haji Halimah dan keluarga. Hai para ayahanda, hai para ibunda, hai para ananda. Apa kata Quran? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu sekalian dilalaikan hanya dengan 2 urusan, harta, anak. Harta, anak. Bohong ayahanda ibunda kalau kita nggak cinta sama harta dan anak. Betul nggak? Bapak-bapak lihat ibu-ibu yang ngajar ini banyak apa enggak? Hati sayang sama anak yang ngaji, ibu-ibu pak nggak ada yang kagak bawa kas. Bukti sayang sama anak. Betul nggak? Duduk di sebelah guru. Guru makannya paling dikit. Karena guru 1 hari bisa 5 acara. Betul nggak? Begitu guru mulai itu makanan di atas piring banyak. Siapa yang kerja? Masukin ke mulut apa kertas? Buat siapa? Tuh orang tua sayang sama anak. Betul nggak? Sayang sama harta. Saya bukan nggak boleh cinta sama anak dan harta. Di ayat ke-9 surat Al-Munafiqun, Allah ngingetin saya, Allah ngingetin para ayahanda, ngingetin ibunda, jangan terlalu cinta. Karena kalau terlalu cinta bahaya. Lihat tuh di negara kita yang pada pakai jas oranye. Oranye keluaran dari kantor KPK, pasti korupsinya udah kegedean. Nggak mungkin korupsi 1 juta pakai jas oranye, betul nggak? Loh lihat, oranye berarti nggak 1 M ke atas, betul nggak? Apa mereka orang miskin? Kaya, tapi nggak ada cukup-cukupnya. Betul nggak? Makanya Allah ingetin buat kita semua, jangan terlalu cinta. Kalau sudah terlalu cinta, kira-kira panitia nyodorin proposal maulid dan mau nggak nyumbang? Oh, gak terlalu cinta, ngapain nyumbang maulidan? Udah duit simpan buat anak, betul apa enggak? Ada tenaga yang meninggal dunia padahal keluarga mau hadiah keluarin duit gede, malas sayang buat anak. Ada apa namanya galang dana buat Palestina, duit keluarin sayang buat anak. Terlalu cinta. Makan enak kalau nggak terlalu kenyang. Makan enak 1 5, 1 lagi lapar. 2 badannya sehat, 3 makanannya enak, 4 ada teman makannya, 5 gratisan, enak. Coba yang namanya makan, ibu udah makan 2 piring di sini, diajak ke restoran mewah, maksain makan jadi meja keempat, enak apa enggak? Kemarin dipaksa, dimasukin lagi, muntah. Betul apa enggak? Yang Allah perintahkan kepada kita, jangan terlalu cinta sama yang namanya duniawi. Mana? Biar nggak rugi karena yang terlalu cinta kata Quran. Faulaika humul khasirun. Nah itu dia. Al-Munafiqun ayat 9 namanya. Kalau dia ini, boleh mufri sih. Ini efek udah lapar. Mulai kahumul khosirun, betul nggak Ustaz? Bukan mufti, kebangetan cinta biar nggak rugi. Ayat 10 Allah ngasih solusi. Apa solusinya? Wa anfiqu. Hai Taufikur Rahman, hai para ibunda, hai para ayahanda, infakkanlah oleh kamu sekalian. Allah minta semuanya enggak? Mimma rozaqnakum, dari sebagian rezeki yang aku kasih kepada kamu. Cuman ada tanda wanti-wanti sebelum kamu jadi jenazah, sebelum mati orang kaya mati, orang miskin
raja-raja, rakyat biasa, ketua DKM, kameramen, MC-nya, hadronya, jamaahnya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, penceramahnya. Nah, emang bakalan mati. Nggak marah saya. Lu bakalan apa? Mati. Kalau sudah jadi jenazah yang ngeri kata Quran, setiap jenazah baru minta sama Gusti Allah apa permintaan jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong hidupin lagi saya ke Cikarang ya Allah. Tolong hidupin lagi saya ke Majelis Halimatul Amin ya Allah. Mau ngapain kamu kalau hidupin mau berapa lama? Mau 2 tahun? Enggak, 2 tahun kelamaan ya Allah. Mau 2 bulan enggak? Kelamaan 2 bulan ya Allah. Mau 2 minggu? Kelamaan masih 2 minggu. Mau 2 hari? Kelamaan 2 hari ya Allah. 2 jam? Kelamaan masih Allah. Berapa lama kata jenazah? Geri sedetik aja ya Allah. Lantas kalau kamu hidupin lagi Halimatul Amin sedetik, mau ngapain? Mau sholat? Bukan. Mau haji? Bukan. Mau umroh? Bukan. Mau puasa? Bukan. Lihat kata Quran, mau sedekah. Mau apa Bapak Ibu? Mau apa? Saya lagi podcast lihat banget nama saya dari Sulaiman dan ditanya Ustaz Taufikur Rahman, siap lebih ada apa Ustaz? Ini di Al-Munafiqun ayat 10. Kenapa jenazah kalau dihidupin lagi pengen sedekah, bukan haji, bukan umrah? Saya bilang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 5 keistimewaan ahli sedekah. Berapa? Ada berapa? 1, ahli sedekah. Kalau umurnya panjang pasti rezekinya berkah dan bertambah. Kedua, ahli sedekah. Kalaupun meninggal dunia mesti husnul khatimah. Ketiga, ahli sedekah pindah ruh ke alam barzah, tempatnya raudhah min riyadil jannah. Keempat, ahli sedekah dibangkitkan di yaumil qiyamah, berhak mendapatkan syafaatul uzma. Dan yang kelima, apa istimewanya? 8 pintu surga, 1 pintu paling besar khusus ahli sedekah. Jelas apa enggak semua? Jam 11 lewat 5 menit. Bisa ngasih tahu. Kan masih 5 menit aja masih. Nah, sekarang ibu olahraga ada tujuan ini. Biar ada yang namanya relax ya boleh. Dari awal saya selalu mengucapin dalil Quran ayat sekian. Sekarang pakai ilmu sedekah cuma pakai ilmu akal. Ilmu apa? Jelasin dulu bantu jawab Bu. Ada 5 ekor merpati. Pak, 5 ekor merpati. Bu, ada berapa? Ada berapa? Ketembak 3 ekor. Ketembak berapa ekor? Berapa sisanya? 3. Ini cepat dulu siap. Sekarang lemari. Semuanya berapa ekor? Ketembak berapa? Bisa berapa? 3. Perhatikan. Semua berapa tadi? 5, berapa? 5 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa solo? Ketembak tadi berapa? Saya ngomong 3 bukan 2. Saya ngomong di semuanya 5, ketembak berapa? Yang berubah enggak? Semuanya berapa? Ketembak berapa? Ketembak 3, 1, 2, 3. Yang 3 ketembak jatuh nggak? Yang jatuh boleh tak? Jadi bangkai ada berapa? Ini yang 2 nggak ketembaknya kemana? Bang. Yang 4 ya tolong. Cepetan yang keluar cepetan. Nah, tuh, gila. Berapa sisanya? Ini maksudnya sisanya berapa? Bukan bukan 5 ketembaknya. Dan ini udah siap. Udah saat kencet salah kan? Semuanya berapa tadi? Ketembak berapa tadi? Ada berapa tadi?
Ada 3 ketembak geletak kan? Ada nggak bang ini? Ada berapa? Ada 2 ketembak nggak? Mana mana dulu? Ini sisa berapa? Udah pas. Bu, bukan setara, ya sendiri. Enggak, Bu. Ya, Ibu akan mengucap ikhlas tapi dia ambil di akhir. Oke gini, nggak beda ini, Bu. Ada kambing 10 ekor di mobil truk. Loncat 7 ekor, jadi berapa? 10 kan loncatnya di situ-situ juga. Belum pernah jadi panitia korban sih. Nah, ini berapa ini? Oke, saya jelasin perhatian kegiatan di terselenggaraan. Ibu apa salah? Ibu biar paham komitmen, biar pendek ya mandi. Oke, ya. Ilmunya, Bu, kayak duit dasar kayak duit. Ya, saya nggak jamin kayak duit sarang duit. Kalau duit kemarin petani, duitnya 100.000, warna merah, angka depan 1, nolnya 5, gambar RI pertama. Berapakah nominalnya? 100.000 ada 20 lembar. Jadi berapakah nominalnya? Cepet duitnya. Gak pakai mikir 2 juta. Oke, kita teruskan. Nyumbang buat maulidan dari 20 lembar, 1 juta nyumbangnya. 10 lembar buat maulid. Buat maulid berapa lembar? Berapa lembar? Nyumbang lagi buat masjid 8 lembar. Berapa lembar? Oke, semua duit ada berapa lembar? Nyumbang maulidan, nyumbang masjid, berapa sisanya? 18. Jangan bilang masalah saya lagi, jangan. Ini ilmu-ilmu sedekah. Ya, setanda ini kalau merah itu yang bersama saya. Ini kata ilmu, oke, Ibu ngomong bukan 18, oke kita lihat. Bu, Pak, duitnya berapa lembar semua? Nyumbang buat maulid dan ayahanda, nyumbang maulidan nih, pakai buat begini. Saya ajak sifatnya ngaji apa nyanyi? Ngaji, yang nulis paham apa enggak tuh? Ya Allah ya Rabbi, kira-kira buat maulid dan nyumbang 10 lembar manfaat apa maksiat? Jadi kalau manfaat itu pahala apa dosa? Jadi kalau pahala akan abadi apa hilang? Abadi 10 lembar. Nyumbang lagi 8 lembar buat masjid, dipakai buat beli permadani, dipakai buat beli Quran. Qurannya dibaca sama pada orang ngaji, manfaat apa maksiat? Jadi kalau manfaat pahala apa dosa? Jadi kalau pahala akan abadi apa hilang? Yang nyumbangnya meninggal dunia, yang nyumbang pupus meninggal dunia. Jujur, yang menemani jenazah ke alam barzah, yang 2 lembar 18. Berapa itu berapa ekor? Ketembak berapa ekor? Jadi sisanya itu yang punya kita. Ini bukan terserah saya. Kalau yang tua aja dia dipaham, gimana yang merah rada muda anggur. Bu, paham enggak? Begitu cara mudah gampang memahaminya. Jadi semua berapa ekor? Jadi ketembak berapa ekor? Jadi sisa berapa ekor? Besok ada kotak amal lewat lagi. Kotak amal lewat, ingat berpati 5 ekor. Bu, yang punya kita bukannya, yang kita makan sudah pasti akan jadi kotoran. Benar enggak? Yang kita simpan aja, takut habis, takut hilang. Kita meninggal dunia, ya Allah, pasti jadi warisan. Bahkan nggak sedikit zaman now, anak cucu pada berebutan. Benar enggak? Yang langgeng abadi sepanjang zaman adalah yang telah kita infakkan dan sedekahkan. Ya, kita doakan untuk para donatur, mobil khusus keluarga besar, Ayahanda Haji Amin dan Ibunda Haji Halimah. Kelihatan kegiatan begini bagus atau jelek? Ibu saya ajak ngaji apa aja hura-hura? Ngajinya paham apa enggak? Kira-kira tadi orang suami nanya ngajinya apa? Merpati 5 ekor. Ketembak berapa ekor? Jadi sisa berapa? Ya paham udah Pak Haji. Ya Allah, kalau sudah dipakai buat begitu, orang yang ahli sedekah. Boleh saya pantun boleh? Boleh? Kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Gak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Ya Allah ya Rabbah. Nah Ibu, semoga bisa dipahami. Ya, kan tadi saya janji, ngapain nanti jarum diambil kampak dibuang.
masih pilih waktu untuk nyampi ke Johor untuk bertemu dengan ayam bebe di rumah. Iya, ntar suami nanya, naik naon neng? Merpati nak. Ya Allah, ibu bapak maafin ya kalau saya ngomong rada kasar. Emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya ngomong saya nggak kelihatan. Bu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan papin adalah nama-nama ikan. Boleh angkat tangan semuanya? Saya pernah papin bahasa Inggris boleh? Boleh semuanya boleh? Ikan hiu panjang semeter. See you later. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi